يا أيها الراجون منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله يا من يخطب وصاله يقظة ومناما صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Wahai yang merindukan Rasulullah, yang merindukan ingin menatap dan melihat wajah Rasulullah yang mulia, فيا أيها المشتاقون إلى رؤيا جماله صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله المتصف بكل كمال والمستحيل عليه كل نقص ومحال اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد في الحال والمآل سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم نستغفر الله العظيم. Habaib dan para ulama yang kita muliakan, orang-orang tua kita, para salihin yang karena mereka Allah turunkan hujan, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah kajian ba'dal maghrib Masjid Nurul Ikhlas. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengampunkan dosa-dosa kita, menutupi aib-aib kita, dan Allah menambahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat yang dengannya kita beramal dan kita diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala fid din wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Mengutip dari kitab Syarhul Asma'il Husna, penjelasan terhadap 99 nama Allah untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala yang disusun oleh Ammuna wa Syekhuna Syekh Muhammad Bakhid Al-Banjari hafizahullah. Ada sebuah hadis Nabi SAW di mana dinyatakan bahwa di antara golongan yang masuk syurga bighairi hisab, tanpa dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, adalah talibul ilm, orang yang menuntut ilmu agama, yang berupaya menuntut dan mempelajari serta mendalami ilmu-ilmu agama dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah, dalam rangka beramal dengan ilmu tersebut sesuai dengan tuntutan dari Allah dan Rasulnya agar benar-benar diridhai Allah. Dan diantaranya juga adalah perempuan atau wanita salihah yang taat kepada suami dan mendorong suami untuk taat kepada Allah, dan juga anak yang saleh yang berbakti kepada ibu bapanya. Tiga golongan ini termasuk di antara orang-orang yang masuk syurga bighairi hisab, dan mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada Ustaz Anwar yang tadi telah mengajak kita sama-sama menghadiahkan tertibul Fatihah untuk almarhum abah saya Syekh Abdullah bin Syekh Abdul Wahab Al-Makki Al-Banjari. Mudah-mudahan yang kita sampaikan tadi menambah khazanah amal dan menjadi sebab ampunan Allah bagi beliau
dan semoga ditempatkan di syurga Jannatul Firdaus al-A'la. Amin ya rabbal alamin. Pada 2 minggu yang lalu atau tahun lalu setahun kita telah mempelajari sifat 20. Sifat yang wajib bagi Allah, yaitu 20 sifat. Jika diistilahkan dalam ilmu tauhid tentang apa yang wajib bagi Allah, yang mustahil bagi Allah, yang harus atau yang boleh bagi Allah, yang wajib bagi Nabi, yang mustahil bagi Nabi, yang boleh atau yang harus bagi Nabi, itu berangkat dari hukum akal, hukum akli. Artinya wajib bagi Allah secara akal, karena kita telah diberikan Allah Subhanahu wa taala salah satu senjata utama agar kita ma'rifat kepada Allah, yaitu akal yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan manusia ini makhluk yang sempurna. Jadi kalau wajib bagi Allah berbeda dengan wajib bagi mukallaf, bagi kita. Jika dikerjakan berpahala, jika ditinggalkan berdosa, itu wajib bagi manusia. Tapi wajib bagi Allah itu hukum akal, di mana definisinya adalah ma la yutasawwaru adamuh, tak mungkin tidak ada pada Allah secara akal. Itulah yang kita kenal dengan sifat 20. Makanya ada orang bertanya, kok sifat Allah cuma 20? Sifat Allah tidak ada yang mengetahui hakikatnya kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya pada Asmaul Husnanya. Namun dari kewajiban akal kita mengenal Allah Subhanahu wa taala, maka sifat yang wajib secara akal, secara hukum akal, agar kita ma'rifat mengenal Allah, mentauhidkan Allah, dan ini yang menjadi dasar ibadah kita. Allah memiliki sifat yang wajib baginya dan wajib kita ketahui, yaitu secara akal kita, hukum akal kita itu 20. Tak mungkin tidak ada. Ma la yutasawwar adamuhu, sesuatu yang tak mungkin tergambar akan ketiadaannya. Sebaliknya yang mustahil, ma la yutasawwaru wujuduhu, tak mungkin ada. Macam misalnya sifat Allah yang 20 wujud, artinya ada. Mustahil al-adamu, mustahil tiada. Nah, secara akal kita itu wajib daruri, adanya alam ini pasti ada yang mengadakan, yaitulah Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah wajibul wujud, wajib adanya Allah Subhanahu wa taala. Mustahil yang menciptakan alam ini tidak ada. Sedangkan alamnya aja ada, masa yang menciptakannya tidak ada? Nah, itu ma la yutasawwar wujuduhu, itu mustahil. Kemudian telah kita pelajari qidam, sedia ada, sedia kala, tanpa awal, tanpa akhir, tanpa permulaan. Mustahil al-huduth atau al-hadith, mustahil baru, mustahil tadinya tidak ada menjadi ada, karena Allah adanya tanpa permulaan dan tanpa akhirnya. Al-baqa, kekal. Mustahil Allah bersifat fana. Mukhalafatuhu lil hawadith, berbeda Allah dengan segala makhluknya yang diciptakannya, segala yang baru. Mustahil al-mumatsalah lil hawadith, sama dengan yang diciptakannya, tidak mungkin. Mustahil Allah menciptakan sesuatu sama dengannya. Kalau berbilang mustahil bagi Allah, suatu kelemahan, mustahil. Kemudian qiyamuhu ta'ala binafsih, sifat wajib yang kelima, Allah itu mandiri, tak memerlukan siapapun, berdiri dengan sendirinya. Mustahil Allah itu al-qiyam bi ghairihi, memerlukan makhluk, atau adamul qiyam bin nafsi,
Jadi Allah itu mustahil dia memerlukan orang lain, memerlukan makhluk. Kemudian wahdaniyat esa, lawannya mustahil Allah itu berbilang, at-ta'addud, mustahil. Secara akal ditolak kalau Allah itu jumlahnya lebih dari satu, berbilang. Kemudian al-qudrah, kuasa, mustahil Allah bersifat al-ajzu, lemah. Masa yang menciptakan lemah, menciptakan perlu ditolong? Tidak mungkin. Kalau ada yang menciptakan atau yang diakui Tuhan tapi dia minta tolong kepada Tuhan yang lain, bukan Tuhan namanya, mustahil. Al-iradah, berkehendak, mustahil Allah itu tidak berkehendak, adamul iradah. Dia kun fayakun, idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Yang kesembilan al-ilmu, mengetahui, mustahil Allah itu bersifat al-jahlu, bodoh. Yang ke-10 al-hayah, hidup, mustahil al-mautu, mati. Kalau mati macam mana nak jadi Tuhan? Tak ada, tak bisa apa-apa. Tentunya al-hayah, hidup, yang maha hidup. As-sama', maha mendengar, mustahil as-samam, mustahil tuli. Al-basar, maha melihat, mustahil al-ama, buta. Al-kalam, maha berkata-kata, mustahil al-bukmu, mustahil bisu. Kaunuhu qadiran, keadaannya maha berkuasa, mustahil kaunuhu ajizan, keadaannya lemah. Kaunuhu muridan, keadaan Allah itu berkehendak, mustahil kaunuhu mukrahan, terpaksa. Tak mungkin Allah terpaksa, tapi dia dengan kehendaknya, dengan keinginannya. Wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar, dalam Al-Quran. Kemudian kaunuhu hayyan, keadaan Allah itu hidup, mustahil kaunuhu mayyitan, keadaannya mati. Kemudian kaunuhu qadiran, kaunuhu sami'an, mustahil kaunuhu abkama, tuli. Kaunuhu basiran, maha melihat, mustahil kaunuhu umya, mustahil keadaannya buta. Kaunuhu mutakallima, keadaan Allah itu berkata-kata, mustahil kaunuhu abkama bisu. Dulu telah kita pelajari antara sifat ma'nawiyah, sifat ma'ani, itu al-qudrah, al-iradah, al-ilmu, dengan kaunuhu qadiran, kaunuhu muridan, terkesan secara harfiah bermakna yang sama, tetapi dia adalah sifat yang talazum, bahwa Allah Subhanahu wa taala kaunuhu qadiran, maha kuasa Allah, bil qudrah, dengan kekuasaannya. Kaunuhu muridan, keadaan Allah berkehendak, bil iradah, dengan kehendaknya. Itulah dulu yang kita pahami dengan pembahagian sifat Allah. Dalam sifat 20 itu ada yang namanya sifat nafsiyah, ada yang namanya sifat salbiyah, ada yang namanya sifat ma'ani, ada yang namanya sifat ma'nawiyah. Kita ulang kembali, sifat nafsiyah itu yang berkaitan dengan zatnya. Makanya al-wujud, wajib Allah itu bersifat wujud, ada secara hukum akal, mustahil tiada. Kemudian sifat salbiyah, menafikan segala hal yang tak layak untuk Allah. Mustahil Allah itu baharu, mustahil Allah itu fana,
Baru nanti ma'ani sifat yang melekat kepada Allah, yaitu al-qudrah, al-iradah, al-ilmu. Baru talazumnya bahwa Allah, keadaan Allah qadiran, itu ma'nawiyah, berkuasa bil qudrah, dengan kudratnya. Jadi hukum ada namanya hukum syara'. Hukum itu terbagi 3, hukum syara' atau hukum syar'i, kedua hukum adi, hukum adat, ketiga hukum akli, hukum akal. Jadi tasawuf ini, ilmu tauhid ini dibina atas dasar akal atau nalar, dan juga nakal dari firman Allah dan dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Untuk hadis-hadis Nabi, jika terkait dengan ilmu tauhid, terkait dengan akidah, tidak boleh hadis dhaif. Wajib hadisnya pada peringkat sahih, minimal hasan, kalau tidak ada yang sampai ke peringkat sahih. Tidak boleh hadis dhaif. Namun hadis dhaif boleh untuk fadailul a'mal, untuk mendorong kita beribadah, untuk pahala, untuk menganjurkan, untuk memberi takut. Hadis dhaif menjadi hujjah bagi kita. Berbeda dengan salah satu pemahaman yang bertolak dengan pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah yang mengatakan bahwa semua hadis dhaif ditolak. Prinsip dalam ulama kitab, dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah, hadis dhaif menjadi hujjah selama tidak dipakai untuk bab akidah, selama tidak dipakai untuk bab menentukan halal atau haram. Boleh berarti. Kalau orang sebelah sana pukul total, yang nama dhaif tolak semua, akibatnya dikit-dikit nanya hadis dhaif dah ni, Allah dhaif tak mau dia. Padahal hadis Nabi itu banyak, hanya dari sisi periwayatan saja atau sanad ada kelemahan. Bukan dari matannya, dari cara transmisinya. Lalu dikelompokkan oleh ulama hadis dengan hadis yang dhaif. Itu saking hebatnya ulama hadis kita, difilter sudah. Ada hadis sahih, ada hadis hasan, ada hadis dhaif. Yang terlalu dhaif baru ditolak, namanya hadis palsu, tingkatan yang paling bawah, bahkan bukan hadis, hadis ngado-ngado namanya. Yang dulu pernah saya sampaikan, ada misalnya hadis yang berbunyi dia jual terong, lalu ada hadisnya qala Nabi sallallahu alaihi wasallam al-bazinjanu dawa'u kulli da'. Nabi bersabda terong adalah obat dari segala penyakit. Itu hadis palsu ya, karena digunakan oleh orang-orang yang menjual terong waktu itu. Ada yang tukang cerita lain lagi, yang tukang batu cincin lain lagi. Itu banyak hadis-hadis palsunya. Itu ditolak, ya, ditolak total. Tapi kalau dhaif tetap dipakai dalam mazhab ahli sunnah wal jamaah. Bahkan hebat lagi yang mengatakan memakai hadis dhaif, bahkan lebih aku utamakan dari pendapat seluruh manusia, itu oleh Imam Ahmad bin Hanbal, muassis mazhab Hambali al-Hanabilah. Jadi kalau orang yang mengaku mazhab Hambali lalu tak mau memakai hadis dhaif, itu keliru. Berbeda dengan Imam Ahmad bin Hanbalnya. Itu yang perlu kita sampaikan. Ada 3 macam hukum tadi. Hukum syar'i. Hukum syar'i ini hanya ada 5. Wajib, haram, sunnah, makruh, mubah. Tak ada hukum bid'ah. Tak ada masuk dalam hukum syarak, tak ada bid'ah dia. Bid'ah tu tinjauan lain lagi. Kalau hukumnya bid'ah, itu berarti orang yang nyebut belum mengaji tentang hukum syarak. Hukum syarak hanya 5. Wajib, haram, sunnah, makruh, mubah. Mubah itu bahasa sederhananya boleh. Cuma bahasa kitab harus nyebutnya, bahasa orang dulu. Bahasa sekarangnya yang paling mudah kita pahami boleh.
Hukum akal tadi kita sebutkan ada yang wajib, ada yang mustahil, ada yang boleh atau harus. Wajib, mustahil, jaiz. Itulah bagi Allah hukum yang wajib bagi Allah 20 sifat, yang mustahil bagi Allah 20 sifat, yang harus atau yang jaiz bagi Allah 1 sifat, 41. Yang wajib bagi Rasul ada 4, yang mustahil bagi Rasul ada 4, yang jaiz bagi Rasul ada 1, 9. 41 sampai tambah 9, 50. Oleh ulama disebut dengan aqaidul khamsin, akidah 50. Itulah wajib bagi setiap mukallaf mengetahuinya, akidah yang 50 ini. Nah, kembali kita membacakan kitab Jala'ul Afham Syarah Aqidatul Awam yang dinisbahkan dari perkuliahan yang disampaikan oleh Sayyidil Habib Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Maliki Al-Hasani, seorang ulama besar bergelar dengan Muhadditsul Hijaz, ahli hadisnya negeri Hijaz, Makkah, Madinah. Bahkan disebut juga dengan Muhadditsud Dunya, ahli hadisnya dunia. Masyhur di Indonesia dipanggil dengan Abuya Sayyid Muhammad. Di antara muridnya adalah muassis pendiri Ma'had Darul Da'wah wal Darul Lughah wa Da'wah, Ma'had Bangil itu ya, Al Habib Hasan Baharun, dan banyak murid-murid beliau di Indonesia. Kembali kita kepada pembahasan setelah membahas tentang sifat yang wajib bagi Allah, 20 sifat yang telah kita sampaikan. Tadi yang mustahil juga telah kita sampaikan. Al-jaiz fi haqqihi ta'ala, sifat yang boleh atau yang jaiz bagi haknya Allah Ta'ala. Qala an-nazimu rahimahullahu, berkata nazim penyusun nazam Aqidatul Awam, Al-Imam Ahmad Marzuki Al-Hasani, salah seorang keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dzurriyyah dari Sayyidina Hasan bin Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Wa jaizun bi fadlihi wa adlihi tarkun li kulli mumkinin ka fi'lihi. Wa jaizun bi fadlihi wa adlihi, dan sifat yang jaiz bagi hak Allah Ta'ala, yang boleh bagi Allah Ta'ala, yang Allah laksanakan sifat jaiznya itu ada 2 kategorinya. Bi fadlihi, dengan karunia dari Allah, dengan bahasa lain dengan rahmat Allah. Yang kedua, wa adlihi, dengan keadilan Allah. Kalau Allah misalnya memasukkan kita ke dalam syurga, itu bi fadlihi, dengan karunia dari Allah. Allah memasukkan orang kafir ke dalam neraka, bi adlihi, dengan keadilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa sifat jaiz bagi Allah? Tarkun likulli mumkinin ka fi'lihi, Allah meninggalkan melakukan sesuatu yang mungkin ditinggalkannya, sebagaimana mungkin juga dilakukannya. Terserah Allah, dia nak buat, dia buatnya, dia tak nak buat, ditinggalkannya. Itu jaiz bagi Allah. Bahkan hak Allah prerogatif, tanpa siapapun yang mengganggu, tidak ada yang bisa mengkritik. Keputusan Allah juga yang menentukan mana hambanya yang masuk surga, mana hambanya yang masuk neraka. Andai nanti di akhirat kita melihat ahlul maksiat, kita lihat dimasukkan Allah ke dalam surga, sementara ahlu ta'at dimasukkan Allah ke dalam neraka. Itu adalah jaiz bagi Allah, hak Allah. Siapa yang Allah mau masukkan ke surga ataupun yang Allah mau masukkan ke neraka, itu adalah jaiz bagi Allah. Tak bisa kita ngatur.
salah Allah, kami tak terima, yang taat wajib masuk syurga lah, yang jahat wajib masuk neraka. Tidak, itu hak Allah. Namun secara iman kita beriman dengan apa yang Allah firmankan dalam Al-Quran, yang Nabi sabdakan dalam hadisnya, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Bagi orang yang beriman dan beramal saleh, bagi mereka syurga. Bagi orang-orang yang enggan maksiat serta kufur kepada Allah, bagi mereka neraka. Itu firman Allah. Kita beriman dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Namun dalam hak kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita tidak bisa ngatur Allah. Macam kemarin abah saya meninggal dunia, kami berdoa-doa, panjangkanlah umur abah. Malam itu pun saya mendoakan di Masjid Nurdin, mudah-mudahan Allah panjangkan umur. Tapi kata Allah, tidak, malam ini terakhir. Maka dipanggil Allah. Kalau sudah sampai waktunya, idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Namun kita yakin yang kita doa itu dikabulkan Allah, namun dalam bentuk yang Allah yang menentukannya. Kata Imam Ibnu Athaillah Sakandari, kama yurid wa laysa kama turid. Kabul doamu itu sebagaimana Allah inginkan, bukan seperti yang engkau inginkan. Bukan kita yang ngatur, Allah yang mengaturnya. Asyarah wal jaizu, dan sifat yang jaiz fi haqqihi ta'ala, pada haknya Allah Ta'ala. I'lu kulli mumkinin aw tarkuhu, melakukan segala sesuatu yang mungkin ataupun tidak melakukannya. Apapun mungkin bagi Allah. Cuman jangan ditimbulkan pertanyaan-pertanyaan yang aneh. Kata Imam Malik, pertanyaan bid'ah. Segala sesuatu mungkin bagi Allah, tapi jangan pula kita nanya yang aneh-aneh. Mungkin tidak Allah menampakkan diri misalnya ya. Itu pertanyaan bid'ah kata Imam Malik. Pertanyaan seperti itulah yang bisa membawa syak, ujung-ujungnya bisa membawa kepada kekufuran. Jadi jangan diikuti hal-hal yang di luar kemampuan akal kita. Makanya kita berprinsip beriman kepada Allah, beriman kepada seluruh yang difirmankannya, beriman kepada apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, dan kita taslim, kita serahkan kepada Allah sesuatu yang tak terjangkau oleh akal pikiran kita. Jangan ditanya-tanya. La tafakkaru fi khalqillah, pikirkanlah kebesaran Allah dalam ciptaannya. Wala tatafakkaru fi dzatillah, jangan kau pikirkan zatnya, kata Nabi, karena tak akan sampai kita untuk memikirkan zat Allah Subhanahu wa taala. Yang kita wajib ketahui adalah kita ma'rifat kepada Allah dan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dalam segala-galanya. Fa yajibu ala kulli mukallafin, wajib hukumnya atas setiap mukallaf. Dulu telah kita sampaikan makna mukallaf itu. Orang Islam sudah sampai umurnya kepada umur akil baligh. Bagi pria sudah sampai akil baligh, misalnya tandanya sudah mimpi. Bagi perempuan misalnya tandanya sudah haid atau sudah tumbuh tanda-tanda kewanitaannya. Kemudian bulughud dakwah, sampai dakwah kepadanya. Sudah pernah dia mendengar tentang Islam, tentang Nabi Muhammad, tentang Al-Quran. Kalau dia tak pernah langsung dengar tentang Islam, tentang Quran, tentang Nabi Muhammad, contohnya orang kubu yang tak tersentuh langsung dengan dunia luar, tak dapat langsung informasi, tak dengar langsung, itu bukan mukallaf. Itu tak ada masuk hitungan anak bawang gitu ya. Tapi yang mukallaf ini adalah yang telah sampai kepadanya. Waktu kita terbatas, tapi yang wajib kita ketahui, yang jaiz bagi Allah Subhanahu wa taala adalah Allah Subhanahu wa taala
memiliki kebebasan untuk melakukan sesuatu ataupun tidak melakukan sesuatu. Dan ini wajib kita i'tikadkan bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat jaiz tersebut, bahwa dia yajuzu lahu an yakhluqa wa yakhtar min khalqihi ma yasha. Dia ciptakan, dia pilih, dia lakukan atau tidak dia lakukan sesuai dengan yang dia inginkan. Wala yajibu alaihi syai', dia tidak punya kewajiban apa-apa pun juga. Dalam Al-Quran Allah berfirman, la yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Allah tidak ditanya tentang apapun yang dibuatnya, sedangkan makhluk diminta pertanggungjawaban. Demikianlah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menambah ilmu bagi kita. Telah kita pelajari mana yang wajib bagi Allah, mana yang mustahil bagi Allah, mana yang jaiz bagi Allah. Dan ini adalah hukum akal, bukan hukum syara'. Wajib secara akal, mustahil secara akal, dan harus atau boleh secara akal. Namun ini wajib bagi kita untuk mengetahuinya, fardu ain hukumnya. Demikianlah, mudah-mudahan Allah SWT menambahkan ilmu kepada kita dan menjadikan kita orang yang bertauhid, mengenal Allah dan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kata Imam Ibn Ruslan dalam Zubad, wa awwalu ma yajibu 'alal insan, yang paling wajib bagi manusia yang pertama kali adalah ma'rifatul ilahi bil iqan, mengenal Tuhannya dengan keyakinan. Amin ya Allah ya Rabbil Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Wa sallallahu ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.